Joshua, terkait dengan penyediaan dan juga mungkin pengembangan dari alat-alat kesehatan yang ada di Indonesia ya. Di tengah penerapan tarif yang ditetapkan oleh Amerika Serikat ini juga kan menjadi peluang sebetulnya. Di tengah tantangan pasti ada peluang juga ya bagi Betul. Indonesia. Mungkin utamanya untuk transfer teknologi ya Pak ya. Ya, Nah Anda sendiri melihatnya terkait dengan transfer teknologi Pak sejauh ini seperti apa sih artinya? Apa kita bisa mengadopsi dengan sebaik-baiknya atau seperti apa? ya. Jadi sebetulnya pastinya segala sesuatu dimulai dengan cara kita belajar kepada yang lebih paham, lebih ahli dulu. That's why kita selalu mulai dengan transfer teknologi. Setelah kita transfer teknologi, tahap berikutnya adalah kita mencoba untuk melakukan R&D sendiri. Artinya kita kembangkan supaya lebih sesuai dengan kebutuhan dari market Indonesia. Nah, contohnya kami baru saja beberapa minggu yang lalu bekerja sama dengan Miraxus Limited, ya, itu salah satu perusahaan alat kesehatan yang terdaftar di Hong Kong, dan mereka memberikan kita transfer teknologi untuk memproduksi produk mereka, dan mereka membantu tim kami untuk bisa mengupgrade skill dan knowledge. Baik, lalu Anda sendiri melihatnya untuk saat ini ya, talenta-talenta dalam negeri ya. Tadi Ya, kan Anda menyampaikan bahwa sebetulnya kalau di Indonesia sendiri memang yang murni produksi untuk ya, alat teknologi mungkin saat ini mungkin masih boleh dikatakan belum begitu terlalu masif begitu ya Pak. betul. Nah, tapi Anda sendiri melihat untuk talenta-talenta dalam negeri seiring dengan juga transfer teknologi tadi seperti apa sih Pak peluangnya ke depan? Ya, jadi sebetulnya kita lihat kalau Indonesia itu banyak sekali talenta-talenta yang memang sebetulnya bertaraf internasional. Makanya kami kemarin baru juga bekerja sama dengan UI, ya. Jadi kita bekerja sama dengan para researcher UI untuk bekerja sama juga dengan salah satu produk kami yang lain, untuk mengembangkan produk itu agar bisa diproduksi secara lokal yang sesuai dengan karakteristik masyarakat Indonesia. Jadi kita ingin menciptakan produk teknologi tinggi yang memang sesuai dengan tipikal penyakit. Karena tipikal penyakit di Indonesia belum tentu sama dengan tipikal penyakit di misalkan di US, di Eropa, di China. Itu belum tentu sama. Jadi kita kembangkan bersama para peneliti-peneliti lokal. Baik, kalau dari perusahaan sendiri strategi apa yang terus dijaga ya untuk bisa menjaga rantai pasok di tengah gejolak ekonomi global, lalu juga kita lihat ada perang tarif dan mungkin potensi hambatan logistik juga pasti ada ya Pak. Jadi Betul. seperti apa strategi yang dilakukan oleh perusahaan? Jadi kami punya 4 strategi dalam menghadapi tantangan tersebut. Pertama, produk diversifikasi. Jadi kita juga tidak hanya berfokus pada satu macam produk, kita melakukan diversifikasi terhadap beberapa produk yang bisa menjadi solusi terhadap satu tantangan. Jadi misalkan pemeriksaan penyakit tertentu itu belum tentu hanya cukup dengan satu macam pemeriksaan. Kita bisa dengan beberapa macam pemeriksaan. Dan itu yang kami coba carikan suppliernya atau prinsipalnya yang bisa membantu itu. Kemudian pastinya dengan digitalisasi, kita terus mengembangkan supply chain yang dilengkapi dengan CRM dan ERP supaya kita semua itu lebih cepat, lebih tepat, dan ya digital pasti lebih mempercepat segala sesuatunya. Kemudian kita juga terus mengembangkan market, ya. Kami tidak hanya berfokus pada market. Sebelumnya kebanyakan kalau industri kesehatan itu adalah di Pulau Jawa. Kita sudah mulai mengembangkan sekarang seluruh pulau Indonesia, bahkan kami sudah sampai ke Papua. Dan bukan tidak mungkin kalau kami sudah bisa memproduksi secara lokal, kami ingin juga ekspansi ke negara-negara lain. Dan yang terakhir pasti adalah zaman sekarang adalah waktunya untuk kolaborasi. Kami selalu terbuka terhadap kerjasama baik dengan sesama distributor, dengan prinsipal, atau bahkan dengan researcher. Baik researcher lokal maupun researcher asing untuk bisa menciptakan produk-produk baru yang lebih tepat guna. Baik Pak, lalu selanjutnya kalau kita lihat kan Menteri Kesehatan ini terus mendorong ya Pak ya agar puskesmas ini bisa ditingkatkan hingga pelosok daerah, ditambah lagi dengan hadirnya Koperasi Desa Merah Putih yang menawarkan jasa layanan kesehatan.
Bagaimana Anda melihat peluang ini atau artinya bisa melihat ke depannya mungkin industri alat kesehatan baik dari sisi permintaan maupun penyediaan nih mungkin ke depannya bisa lebih baik lagi? Ya, pastinya kami sebagai warga negara yang baik, kita pasti mendukung program-program pemerintah ya. Ya, tadi Koperasi Merah Putih seperti itu ya, kita juga sebisa mungkin ingin membantu berkolaborasi karena kami sebagai PT Diastika Biotekindo ini tidak hanya berfokus pada semata-mata mencari omset, mencari revenue, tetapi kami juga mengemban misi sosial. Kami ingin berkontribusi secara aktif dalam meningkatkan taraf kesehatan masyarakat Indonesia. Jadi kami pasti akan bekerja sama, apapun bentuknya dengan pemerintah melalui Kemenkes. Kita berusaha untuk menyediakan alat-alat kesehatan yang terbaik, yang berteknologi tinggi, dengan harga serendah mungkin. That's why kami ingin berusaha memberikan produk-produk yang bisa diproduksi dalam negeri, sehingga kita bisa mereduce cost serendah-rendahnya. Artinya kita bisa menciptakan produk yang terbaik, kemudian kita menjadi tuan rumah di negara sendiri, bahkan mungkin kita ke depannya bisa juga ekspansi keluar. Baik, dari perusahaan sendiri Pak, strategi apa yang terus dilakukan untuk bisa meningkatkan TKDN? Ya, pastinya harus terus melakukan research and development sendiri. Dan itu terus dilakukan dengan cara mengembangkan sumber daya manusia kami. Melalui kita mengirim mereka untuk training keluar, atau berkolaborasi, tadi seperti saya sampaikan, bahwa berkolaborasi dengan researcher-researcher lokal untuk mengupgrade skill dan knowledge mereka dan bekerja sama bersama-sama untuk menciptakan produk-produk baru yang lebih tepat guna terhadap masyarakat market dari Indonesia. Baik, tapi kalau dari PT Diastika Biotekindo Tbk sendiri, bagaimana Anda menilai persaingan industri Pak di alat kesehatan di Indonesia? Ya, persaingan itu sebetulnya adalah sesuatu yang baik. Kenapa? Dengan persaingan kita mau tidak mau akan memacu diri kita untuk selalu lebih unggul. Artinya kita akan mengupgrade diri kita untuk lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Jadi selama persaingan itu sehat, menurut saya itu adalah sesuatu yang sangat positif. Baik, terima kasih.